Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak dan teman-teman sekalian, apa kabar? Selamat malam, selamat menunaikan ibadah sholat isya ya teman-teman. Nah, saya juga sambil menunggu azan isya ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang perkara yang diharamkan oleh Allah ya, dan yang masih banyak yang melakukan, masih banyak yang menyepelekan perkara ini. Apa itu? Zina ya. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak paham dosanya, tidak paham hukumannya zina itu seperti apa, mungkin masih banyak yang menyepelekan gitu ya. Bahkan ada yang berkata seperti ini, mending hamil di luar nikah daripada nikah udah bertahun-tahun tapi nggak punya anak. Salah nggak ungkapan seperti itu? Terkesan kata-kata seperti itu menyepelekan zina. Yang namanya zina itu adalah dosa besar teman-teman ya. Dan Allah tidak akan mengampuni orang yang berzina kecuali orang itu mau bertobat dengan bersungguh-sungguh gitu ya. Dan zina itu adalah apa ya? Bencana besar bagi manusia. Kenapa? Karena ketika kita melahirkan anak dari hasil zina tersebut, anaknya itu dinasabkan bukan kepada bapaknya tapi kepada ibunya ya, dan bapaknya tidak punya hak untuk menjadi wali nikah perempuan tersebut gitu yang menjadi anaknya itu, meskipun dia itu adalah ayah biologisnya ya. Jadi kita harus hati-hati dengan statement-statement yang seperti itu ya, karena itu bisa menjadi bumerang sendiri buat kita gitu ya. Dan ketika orang yang pernah melakukan yang namanya zina di luar nikah, dia pernah berhubungan suami istri di luar nikah ya, sebelum pernikahan dan ketika dia tahu hukuman zina itu seperti apa, maka dia akan menyesali perbuatannya dan tidak akan pernah berkata seperti itu ya teman-teman. Mungkin bagi kakak-kakak atau pernah mendengar kata-kata itu, tolong diingatkan, karena apa ya, menyepelekan dosa itu adalah perkara yang tidak mudah ya, karena untuk menyepelekan dosa itu hubungannya dengan Allah, apalagi menyepelekan perkara zina ya. Perkara dosa zina itu berarti kita menyepelekan dosa gitu ya. Bahkan dikatakan di dalam hadis itu adalah zina itu adalah hutang ya, hutang yang harus dibayar. Ketika kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nah maka keturunan kita akan tadi membayar hutang kita gitu ya, dan istilahnya akan diulangi lagi perbuatan kita yang dulu pernah kita lakukan, dilakukan lagi sama anak kita gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ilmu agama ini sangat penting untuk dipelajari oleh kita ya, sebagai umat Islam dan juga sebagai hamba Allah ya teman-teman.